teman-teman pendengar Office Tech, selamat datang di episode terbaru kita. Hari ini kita bakal ngobrol tentang topik yang sering bikin suasana kantor unik sekaligus menantang, yaitu komunikasi lintas generasi di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, satu kantor biasanya dihuni oleh banyak generasi. Ada yang sudah puluhan tahun kerja, ada yang sedang di puncak karir, ada juga yang baru mulai. Nah, beda generasi biasanya juga beda cara komunikasi dong. Biar lebih seru, saya ditemani oleh 3 generasi tamu spesial. Yuk, mari kita sapa dulu. Halo semua, aku Laudina Wirawibowo, biasa dipanggil Lala. Saya sudah berkecimpungan di dunia kerja lebih dari 10 tahun. Mungkin bisa dibilang saya mewakili generasi yang sudah lebih dulu merasakan banyak perubahan dalam cara berkomunikasi di kantor. Di era memo kertas sampai di era digital sekarang. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nila Fauza Daria, biasa dipanggil Nila. Saya termasuk dari generasi milenial. Sekarang saya lagi sibuk bekerja di perusahaan sebagai manajerial. Jadi saya di sini bisa berbagi cerita bagaimana rasanya berada di tengah-tengah antara generasi senior dan juga generasi junior. Halo semuanya, nama aku Rina Trimaharani, bisa kalian panggil Rina. Aku termasuk di generasi Gen Z. Nah, baru-baru ini baru sekitar 2 tahun kerja di dunia profesional, jadi masih banyak yang harus belajar, tapi juga membawa gaya komunikasi yang lebih cepat dan serba digital. Nah, kita langsung masuk ke topik aja ya. Mungkin tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari masing-masing generasi. Untuk Laudi, Nilna, dan Rina, menurut kalian mungkin apa perbedaan gaya komunikasi yang paling terlihat antara generasi di kantor? Bebas, siapa yang mau duluan menjawab? Kalau dari pengalaman saya, generasi saya terbiasa dengan komunikasi yang jelas, rapi, dan formal. Kalau hal penting, kami lebih nyaman bicara langsung lewat pertemuan tatap muka atau telepon. Kalau menulis, biasanya lewat email atau bahkan dalam surat resmi. Bagi kami, ada struktur salam, isi penutup dianggap penting untuk menunjukkan rasa hormat. Baik, kalau dari saya, menurut saya sebagai generasi milenial itu biasanya lebih fleksibel. Jadi bisa lewat email, bisa lewat chat, dan tapi juga tetap menjaga format dengan benar. Kadang kita juga campur formal dengan emoticon stiker supaya suasana lebih mencairkan suasana gitu. Kalau dari aku sebagai Gen Z, jujur aja itu lebih suka chat instan ya. Rasanya itu lebih cepat dan to the point. Kadang malah pakai singkatan-singkatan gitu. Jadi tapi seringkali salah paham kalau dibaca sama generasi lain, kayak generasi X dan generasi milenial. Baik, nah ini kalau saya juga menarik juga ya. Jadi memang ada perbedaan preferensi komunikasi ya. Selanjutnya kita lanjut ke tantangan dan konflik antara generasi. Pernah nggak sih kayak kalian tuh ada perbedaan komunikasi yang bikin masalah di kantor mungkin? Dari Laudi? Iya, buat generasi saya, sopan santun di tulisan itu penting. Kalau tanpa salam membuka atau tanda tangan, rasanya kurang aja profesional. Baik, kalau dari saya sebagai generasi milenial pastinya pernah. Misalnya saya contohnya mengirim pesan pada atasan saya, tapi dianggap kurang sopan karena isi chat saya itu terlalu singkat gitu. Jadi padahal maksud saya biar lebih cepat aja, tapi ternyata dianggap kurang sopan begitu. Kalau dari aku sih Gen Z ya, sering bingung saat harus buat email resmi ke suatu perusahaan gitu. Rasanya kayak ribet banget karena harus panjang gitu. Padahal kan kita sebagai Gen Z itu pengennya yang langsung ke intinya gitu, lebih singkat dan lebih to the point. Oke, jadi intinya memang
beda ekspektasi kayak jadi bisa bikin salah paham gitu ya. Iya. Oke. Mungkin pernah nggak sih kayak kalau gitu mungkin apa ya, kayak solusi lah gimana cara membatasi komunikasi lintas generasi ini? Saya rasa kuncinya saling memahami ya, karena generasi senior atau generasi X juga perlu belajar adaptasi dengan teknologi komunikasi yang terbaru. Baik, dari saya sebagai generasi milenial, mungkin generasi milenial itu biasanya kayak sebagai jembatan atau penengah gitu. Jadi kadang kami terbiasa dengan format email, tapi juga nyaman dengan chat yang singkat gitu. Jadi generasi milenial itu bisa menyesuaikan gitu. Kalau aku pribadi ya, pelajaran pentingnya itu jangan asal cepat ngirim email atau pesan ke orang ya. Kadang harus dilihat juga siapa yang menerima pesan kita itu. Kalau ke atasan ya formatnya itu lebih formal dan pesannya juga lebih sopan seperti itu. Oke, jadi mungkin poin yang dapat kita ambil dari masing-masing generasi yaitu fleksibel aja ya, dan empati. Kita perlu sadar bahwa lawan bicara kita beda generasi, sehingga gaya komunikasi juga harus disesuaikan. Gitu. Wah, kayaknya seru banget nih diskusi hari ini. Jadi intinya komunikasi dari lintas generasi di kantor memang penuh tantangan. Jadi kalau ada saling pengertian dan adaptasi, semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Aldi, Milna, dan Rina yang sudah berbagi pengalaman. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman pendengar, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you!